seperti kita tahu ya, biasanya itu kan nerima peran yang antagonis, tapi tiba-tiba di sini dapat peran jadi ustadz gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada workshop tertentu yang mendalami peran sebagai ustadz itu seperti apa? Belajarnya berapa lama? Mungkin bisa diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah karim. Iya, ceramah. Kusar, masar. Saya jadi deg-degan dari tadi di depan dulu. Kita sama-sama yuk. Ada suatu harapan bahwa gedung bioskop boleh sekali-sekali kita gemakan dengan sholawat. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ahrithna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah, selama ini kan banyak memerankan antagonis. Nah, kali ini menjadi protagonis, bahkan langsung ustadz. Apakah ada pembelajaran tersendiri sebelum memerankan peran ini? Pertama tadi seperti yang diceritakan Pak Tema bahwa skenario ini bukan skenario biasa. Begitu saya terima tawaran dari Pak Deddy Mercy mengenai skenario ini, dijelaskan karakternya, saya baca skenario ini luar biasa. Ini bukan hasil imajinasi semata. Kalau kata Pak Deddy, ini hasil daripada renungan. Kalau saya bilang ini hasil dari langit. Jadi sebuah ilham dari langit yang bukan imajinasi atau fiksi semata. Saya langsung sangat tertarik. Bahkan berapapun angkanya yang ditawarkan sama Pak Deddy waktu itu, saya ambil gitu. Karena memang biasanya film horor itu biasanya ustadznya datang belakangan, bacain ayat kursi, setannya kebakar, terus setannya lari gitu kan. Bahkan ada ustadz juga yang baca ayat kursi, setannya nggak lari gitu. Mungkin karena iman di dalamnya nggak begitu kuat. Wallahualam bishawab. Tapi ini film horor, pemeran utamanya ustadz. Ini menarik sekali gitu. Dan Bismillah, saya terima tawaran dari Pak Deddy Mercy, dan ini tawaran sudah dari tahun 2020 ketika saya menjadi Sunan Muria digarap oleh Pak Deddy juga. Saya Bismillah, saya ikuti arahannya Pak Deddy, saya berdoa kepada Allah, saya mohon kepada Allah semoga dimasukkan nur-nur orang soleh pada saat memerankan itu, sehingga saya dapat memerankan itu dengan baik. Ya udah, selepasnya saya belajar bersama Pak Tema juga yang membantu saya, menggiring saya untuk bisa berperan sebagai Ustadz Bagas. Gitu. Baik, mungkin kita bisa bergeser ke Kak Hafizah. Pertanyaannya masih kurang lebih sama. Kira-kira apa yang membuat tertarik bergabung dalam proyek ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Salam kenal semuanya, aku Hafizah. Salam kenal kakak. Yang membuat aku tertarik ya, kalau mungkin Kak Boy sangat tertarik dari awal membaca skenario dan udah ditawarkan dari waktu yang lama,
aku malah sebaliknya. Aku itu disounding sama Kak Ferdi untuk memerankan Ayu, karakter Ayu di film ini dalam jangka waktu yang lumayan dekat dengan proses syuting. Terus juga agak kaget karena karakter Ayu ini jujur jauh ya dari aku sendiri, dari Hafiza sendiri itu. Jadi menurut aku banyak yang harus dipelajarin, tapi dengan bimbingan dari Bapak Sutradara, Pak Deddy juga, terus banyaklah Kak Boy juga dan pemain-pemain yang lain, all cast bisa meyakinkan aku untuk memerankan karakter Ayu ini yang jauh berbeda dari karakter aku aslinya. Dan aku sadari satu hal bahwa kita bisa belajar dari manapun dan dari siapapun. Bahkan aku sendiri sebagai Hafizah bisa belajar dari karakterku, yaitu Ayu, kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Hafiza. Kita mau bergeser ke Om Raisa Hetafi. Halo Om, apa kabar hari ini Om? Kabar baik. Kabar saya kurang baik tapi. Alhamdulillah baik ya Om. Aku mau tanya satu pertanyaan aja. Kita melihat di film tadi ya, banyak banget adegan dari Om Raisa Hetafi nih sebagai Wirian. Itu dialognya singkat tapi ngena banget di hati gitu kan. Itu sebenarnya adalah sudah tercantum di skenario atau banyak dialog yang spontan begitu Om? Dialognya seperti apa katanya? Dialog. Iya, dialognya spontan atau sesuai skenario? Sesuai skrip. Sesuai skrip. Termasuk sendal. Itu kamu. Itu. Ke kamu kan? Iya. Oke. Boleh tepuk tangannya dong buat Om Raisa Hetafi. Luar biasa. Ini ada senior yang benar-benar aku kagumi Om. Semoga sehat selalu ya Om. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita bisa bergeser ke Egi Fedli sebagai Mbah Kliwon. Mbah, boleh mikrofonnya ya. Mbah, aku penasaran banget nih. Aku baru menemukan cerita dukun takut sama setan. Ya, boleh diceritain gak nih Mbah, kira-kira sebenarnya karakter ini tuh seperti apa dan kenapa takut sama si jin kodamnya Bagas? Ya, skenario begitu. Skenario begitu. Improve. Enggak gini. Ya kalau pemain kan mengikuti skenario, ya. Terus bagaimana? Ya kita berusaha memainkan. Cuman yang menarik di sini adalah bahwa horornya ada religinya. Ya ini sesuatu yang mungkin masih jarang ya di horor-horor kita. Biasanya penuh dengan jump scare. Ya ini kan memperkaya genre horor sendiri. Ya mudah-mudahan semakin banyak kalau buat saya genre horornya itu berkembang gitu. Mungkin ada horor komedi mungkin suatu saat atau horor drama atau apa. Ya saya kira sah-sah saja. Ya kalau kita sebagai pemain mengikuti skenario kalau soal karakter. Baik, justru maksudnya ini menjadi hal yang menarik gitu, karena biasanya kita lihat kan dukun maunya menang sendiri, pasti menang. Tapi di sini kita menyajikan cerita yang berbeda dan itu menurut saya suatu nilai positif gitu. Boleh tepuk tangannya dong semua. Ini boleh saya tambahkan sedikit Ya, boleh, silakan. Di sini Om Egi bukannya takut sebagai seorang dukun atau orang yang pintar ilmu hitam, jadi lebih kewaspadanya lebih tinggi gitu loh. Sebenarnya biasa sih Om Egi untuk menghadapi hal semacam itu, tapi dia agak kaget ternyata Bagas punya something nih gitu, sesuatu yang berbeda. Lebih ke situ sebenarnya sih. Makasih. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin karena keterbatasan waktu, nanti kita akan lanjut doorstop di luar. Aku langsung aja buat cast yang belum kenalan, boleh mungkin dari pojok sana secara bergantian, namanya siapa dan berperan sebagai apa. Nanti untuk sesi lebih lanjutnya kita ada 2 pertanyaan untuk media dan lanjut di luar doorstop. Boleh mungkin dari apa? Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Azul Pratama berperan sebagai Hadi. Terima kasih. Hai Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Winnie Dwinanda berperan sebagai si wanita sundal alias Lilis. Suamiku, giliranmu. Duduk aja kali ya kalau. Iya, duduk aja. Mungkin
Reza tadi. Udah tahu. Udah tahu ya. Suami Sunda. Mungkin untuk Kak Widi, boleh ditambahkan sedikit ceritakan karakternya. Tadi kita lihat kan Lilis wanita suka-suka godain Bagas, tiba-tiba terakhir nembak orang gitu, gimana ceritanya, boleh? Iya, itu dia. Suka nembak? Kayaknya yang nembak kan Om kan? Oh bukan, oke. Ini sebenarnya bikin kaget juga sih ketika baca skenarionya, apalagi pas awal ditawarin sama Kakak Ferdi Ali, wait ini asik banget perannya. Walaupun judulnya Jin Hodong kayak bakal serem-serem gitu, ternyata pas baca emang seru banget. Dan ketika baca karakter Lilis, wow ada twistnya, aku suka. Dari Sundal jadi kayak pembunuh begitu ya. Dan ini memang ceritanya ada twist di sini karena Lilis ini kalau yang saya tangkap dari skenarionya, bahwa Lilis ini yang tadinya berharap banyak menjadi istri seorang juragan kaya, tetapi banyak sekali kekecewaan yang akhirnya terpendam dalam dan akhirnya meledak ketika dipasung, sampai akhirnya bisa dikatakan kalau saya tangkap ya, saya kesetanan sendiri gitu loh. Jadi akhirnya sayalah yang membunuhnya begitu. Jadi pahlawan ya? Bukan pahlawan, sebenarnya kan kesetanan. Jadi ibaratnya kayak emosi itu kalau pelampiasannya tuh bisa berubah menjadi hal yang mengerikan begitu kan. Dan ini memang terjadi juga di sekitar kita kan. Yang mengerikan itu bisa terjadi kalau kita tidak menguasai emosi kita dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kita ke adik kecilku, boleh berdiri sayang. Abiu boleh kenalan sama teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Abiu Balakwa, berperan sebagai Rais, ponakannya Kayu. Lanjut. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Gondong, berperan sebagai Parja. Aslinya pinter saya. Nanti kita tes ya di depan ya. Oke, saya Kikliwon sebagai Egy Ferdi. Kebalik. Balik aja. Duit aing. Saya Mardani, angkelnya Hafiza. Mantap. Terima kasih. Oke, nah terakhir aku mau buka satu pertanyaan untuk media.